warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah materi dari chapter 3 yang berjudul Account Payable. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelia Rahma dengan NIM 2019 310046. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita Al-Islami dengan NIM 2019 310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019 310113. Ini Kak Aminah Susmita Dewi dengan NIM 2019 310116. Perkenalkan, nama saya Faresa Parnadia dengan NIM 2019 310098. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vendor master record. Nah, vendor master record atau catatan induk vendor adalah sebuah catatan yang berisikan nama vendor, alamat, dan data-data yang berhubungan dengan keuangan. Seperti contoh, mata uang yang digunakan, pajak pembayaran, dan lain-lain. Dalam vendor master record ini, terdapat vendor account yang berisikan company code, purchase, organization, and plan yang menginisialisasikan data dari vendor. Nah, vendor master record ini biasanya berguna untuk mengatur bagian accounting dan juga purchasing. Selanjutnya ada account payable. Nah, account payable sendiri adalah transaksi yang menjadi dasar perusahaan dalam mengeluarkan uang, seperti contoh pembelian barang atau purchasing. Nah, dalam account payable ini, vendor master record itu berguna untuk membuat account group serta mengatur tampilan dan penomoran sebuah vendor supaya pembayaran dapat dilakukan oleh perusahaan dengan benar dan struktur. Selanjutnya, daily accounting transaction in account payable. Jadi yang pertama ada entry faktur atau memo kredit. Kita tuh dapat dengan mudah membuat dan memposting faktur vendor atau memo kredit ini dengan menggunakan transaksi satu layar. Layar entry account payable itu dibagi menjadi beberapa area. Yaitu yang pertama ada template kerja. Nah, di sini itu kita dapat memilih varian layar, template penetapan akun, atau dokumen yang disimpan sebagai referensi. Yang kedua ada data header dan vendor. Header dokumen dan data item baris vendor itu dimasukkan. Yang ketiga ada item akun GL, di mana item barisan GL ini untuk dokumen dimasukkan. Yang keempat ada area informasi. Nah, saldo dokumen dan informasi tentang vendor itu ditampilkan di sini. Transaksi ini juga dapat digunakan untuk membuat dokumen dalam mata uang asing. Jumlah uang mata asing itu diterjemahkan ke dalam mata uang lokal dengan menggunakan nilai tukar yang ditentukan. Saat memasukkan item pengeluaran untuk biaya operasional, itu harus memasukkan satu objek akuntansi manajemen yang sebenarnya seperti pusat biaya atau pesanan internal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yaitu program masuk berulang atau the recurring entry. Kita dapat menggunakan program entry berulang untuk proses yang diulang secara berkala, seperti pembayaran sewa, pembayaran biaya, dan pajak properti. Dengan program ini, dokumen yang diperlukan dibuat secara otomatis. Transaksi bisnis berulang harus disimpan dalam sistem sebagai dokumen asli entry berulang agar hal ini dapat dilakukan. Setiap entry berulang dokumen asli berisi tanggal posting, posting pertama dan terakhir. Frekuensi posting harus dilakukan dan tanggal rencana posting berikutnya. Program entry berulang harus dimulai secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Program memilih semua dokumen asli entry berulang di mana tanggal posting berikutnya jatuh dalam periode yang ditentukan dan kemudian menghasilkan sesi input batch. Ketika sesi input batch dijalankan, dokumen akuntansi yang sesuai dengan dokumen asli diposting dan tanggal posting berikutnya diperbarui dalam dokumen entry berulang asli. Selanjutnya yaitu slide elemen transaksi pembayaran. Secara umum, transaksi pembayaran dapat dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan program pembayaran. Semua transaksi pembayaran termasuk elemen ditampilkan seperti pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama 1. Pilih metode pembayaran dan bank. 2. Pilih item untuk pembayaran. 3. Hitung jumlah pembayaran. 4. Posting ke dokumen pembayaran. 5. Cetak pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai parameter program pembayaran otomatis. Nah, program pembayaran ini dikembangkan untuk transaksi pembayaran internasional antara vendor dan pelanggan. Nah, program ini dapat digunakan untuk pembayaran masuk dan keluar.
Namun, ini lebih umum digunakan untuk pembayaran keluar. Nah, pembayaran otomatis terdiri dari beberapa langkah, yaitu pertama, mempertahankan parameter. Nah, kita menggunakan parameter untuk menentukan akun dan item mana yang akan disertakan dalam program pembayaran dalam proses pembayaran otomatis. Nah, untuk langkah kedua yaitu menjalankan proposal. Nah, selama proposal ini berjalan, sistem melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu memeriksa akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter untuk item yang jatuh tempo. Nah, yang kedua, mengelompokkan item yang harus dibayar. Lalu yang ketiga, memilih metode pembayaran bank atau bank mitra yang relevan. Nah, lalu langkah ketiga yaitu melibatkan pemeriksaan dan pengeditan proposal pembayaran. Nah, langkah ini dapat diabaikan, tetapi disarankan untuk memeriksa kebenaran data sebelum benar-benar menjalankan program pembayaran. Nah, untuk langkah keempat yaitu proses pembayaran yang sebenarnya. Nah, selama pembayaran berjalan, sistem melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, memposting dokumen pembayaran. Yang kedua, menghapus item yang terbuka. Nah, yang ketiga, menyiapkan data untuk pencetakan media pembayaran. Lalu langkah terakhir, yaitu langkah kelima, adalah pencetakan. Nah, media pembayaran dibuat dalam langkah ini yang berarti bahwa salah satu hal berikut terjadi. Yang pertama yaitu media pembayaran seperti cetak, dicetak, seperti cek, maksud saya lalu dicetak. Nah, yang kedua, iDoc dibuat untuk antarmuka data elektronik atau EDI. Yang ketiga, file data dibuat sebagai bagian dari pertukaran media data. Nah, sistem ini hadir standar dengan program media pembayaran untuk banyak negara dan banyak pula metode pembayaran. Nah, kita dapat melewati proposal pembayaran dan langsung menjalankan pembayaran. Dalam hal ini, transaksi bisnis yang menyeimbangkan item terbuka diposting langsung setelah memasukkan parameter. Nah, selain itu, kita dapat menggabungkan langkah pembayaran dengan langkah media pembayaran dengan memasukkan varian program media pembayaran di tab printout atau media data sebelum menjalankan program pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu Integration with Materials Management atau integrasi dengan manajemen material. Nah, bagaimana materi ini akan menjelaskan bagaimana pesanan pembelian sederhana dibuat. Setelah itu menangani penerimaan barang dan verifikasi faktur di manajemen bahan. Nah, selain itu kita akan membahas integrasi dengan financial akuntansi, penerimaan barang dan verifikasi invoice dalam proses pembelian. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke bagian purchasing data in the vendor master record. Nah, membeli data di vendor master record. Nah, agar proses pengadaan dapat digunakan dalam manajemen material untuk vendor, nah catatan master vendor dari vendor tersebut harus memiliki bagian ketiga, yaitu data pembelian atau purchasing data, yaitu setelah plan dan purchasing organization. Nah, data pembelian khusus untuk satu pembelian organisasi, seperti halnya data kode perusahaan dari catatan induk khusus untuk sebuah kode perusahaan tunggal. Nah, dengan cara yang sama bahwa beberapa segmen kode perusahaan dari catatan master vendor bisa ada beberapa segmen data pembelian dari catatan vendor, induk vendor. Nah, setiap segmen data pembelian menyajikan data yang spesifik untuk tepat satu organisasi pembelian. Nah, untuk siklus pengadaannya sendiri yaitu pertama dapat dilihat di slide. Nah, pertamanya yaitu demand determination atau penentuan permintaan. Nah, departemen yang bertanggung jawab dapat mendaftarkan persyaratan untuk bahan secara manual melalui purchase order ke purchasing. Nah, selanjutnya determining the source of supply. Nah, pembeli yang bertanggung jawab didukung oleh sistem dalam menentukan kemungkinan sumber pasokan. Nah, satu kemungkinan untuk menentukan sumber pasokan adalah membuat query dan kemudian memasukkan kutipan. Nah, selanjutnya kita dapat mengakses pesanan dan
ketentuan pembelian yang sudah ada di sistem. Selanjutnya, supplier selection. Nah, membandingkan harga dalam kutipan yang berbeda, membuat memilih pemasok lebih mudah. Jadi, surat penolakan dapat dikirim secara otomatis. Nah, selanjutnya, purchase order handling. Nah, saat membuat pesanan pembelian, sistem menyediakan kepada kita dalam proses masuknya. Nah, selanjutnya purchase order monitoring. Pembeli dapat memantau status pemrosesan dari pesanan pembelian dalam sistem. Misalkan dapat menentukan apakah barang atau faktur telah diterima untuk pesanan pembelian yang sesuai barang. Selanjutnya goods receipt. Nah, sistem memeriksa jumlah barang yang diterima terhadap jumlah pesanan pembelian. Nah, selanjutnya invoice verification. Nah, faktur vendor diperiksa untuk melihat apakah akuntansi dan isinya itu benar. Nah, terakhir yaitu payment processing. Nah, ini menunjukkan pembayaran vendor biasa dilakukan di bagian keuangan akuntansi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Memposting transaksi pengadaan atau posting procurement transaction. Verifikasi 3 langkah yang biasa disebut sebagai pertandingan 3 arah adalah prosedur standar untuk memposting transaksi pengadaan manajemen material atau disebut juga MM. NS prosedur berisi 3 langkah, yaitu yang pertama purchase order, membuat pesanan membeli di manajemen material atau MM. Jangan membuat posting apapun di akuntansi keuangan atau FI. Yang kedua yaitu good receipt. Untuk memperbarui penerimaan persediaan atau bahan habis pakai, menghasilkan dokumen material dalam manajemen material atau MM. Pada saat yang sama waktu, buat dokumen di akuntansi keuangan atau FI yang memposting nilai barang ke rekening barang dengan sebagai debit, dan kwitansi atau faktur barang penerimaan ke rekening giro atau JR atau IR sebagai kredit dalam buku besar. Yang ketiga yaitu invoice verification. Posting faktur vendor di manajemen material atau MM menggunakan verifikasi faktur. Secara otomatis menghasilkan dokumen di akuntansi keuangan atau FI. Dokumen akuntansi berisi faktur jumlah yang dikirim ke akun GR atau IR sebagai debit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang closing operation in account payable. Account payable closing operation. Penutupan akhir tahun dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu persyaratan hukum merupakan prosedur yang diwajibkan oleh otoritas pemerintahan. Yang kedua, persyaratan teknis dan organisasi merupakan prosedur yang secara teknis diperlukan atau dibutuhkan untuk mendukung organisasi akuntansi. Figur 53 menjelaskan pada awal tahun anggaran dijalankan program balance carry forward, meneruskan saldo akun vendor ke tahun fiskal berikutnya. Periode costing tahun fiskal lama diblokir dan periode khusus untuk penutup untuk penyesuaian akhir tahun fiskal dibuka. Setelah itu, saldo dengan vendor yang dipilih dikonfirmasi, mata uang asing dokumen dinilai, dan utang usaha dikelompokkan kembali menurut sisa hidup atau hanya diperlukan di negara tertentu. Yang terakhir, setelah selesai, periode khusus dapat ditutup. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan balance confirmation. Balance confirmation merupakan program untuk membuat konfirmasi saldo dan juga membuat permintaan balasan untuk suatu jumlah vendor yang dapat ditentukan secara bebas, daftar rekonsiliasi, dan tabel hasil. NS konfirmasi saldo dan permintaan balasan dikirim ke vendor. Daftarnya adalah digunakan sebagai tindakan pengendalian untuk IDES. Kontrol ini dilakukan oleh internal Departemen Audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang foreign currency valuation. Penilaian mata uang asing diperlukan jika akun vendor berisi open barang dalam mata uang asing. Jumlah item terbuka ini diterjemahkan menjadi mata uang lokal pada saat dimasukkan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal posting. Nah, nilai tukar mungkin berbeda pada saat penutupan, dan item yang terbuka perlu untuk dinilai kembali. Sebuah program menilai item terbuka menggunakan pertukaran baru tarif dan memasukkan perbedaan penilaian dalam item baris yang dinilai. Nah, itu juga menciptakan posting penilaian seperti debit,
beban dari penilaian mata uang asing, dan kreditnya neraca akun penyesuaian. Dan kemudian ada debit akun penyesuaian neraca dan kredit pendapatan dari luar negeri penilaian mata uang. Penilaian sendiri tidak dapat dilakukan dengan memposting ke akun hutang, karena rekonsiliasi akun tidak dapat langsung diposting. Postingan muncul di akun penyesuaian yang ditampilkan dalam item neraca terkait akun rekonsiliasi. Metode penilaian menentukan bagaimana masing-masing item baris dinilai. Nah, ada hubungannya dengan peraturan penilaian khusus negara. Hal tersebut dapat mendefinisikan seperti apakah prinsip nilai terendah yang ketat prinsip, atau prinsip umum, atau juga dengan pendapatan dari penilaian harus digunakan untuk penilaian. Kemudian ada regrouping accounts payable. Nah, hutang dan piutang harus dicatat secara terpisah di neraca, karena beberapa vendor mungkin memiliki saldo debit. Akun-akun ini perlu untuk diubah menjadi vendor dengan saldo debit sebelum membuat keuangan laporan. Di banyak negara juga perlu untuk mengelompokkan hutang dalam saldo lembar berdasarkan sisa hidup mereka. Kedua, pengelompokan ulang dilakukan dengan menggunakan program khusus. Pada saat yang sama, pengelompokan ulang dihapus pada hari pertama periode berikutnya, karena pengelompokan uang tidak diperlukan untuk pemrosesan harian. Seperti halnya diagram di atas, yakni menunjukkan bagaimana piutang dengan sisa jangka panjang diposting ke akun penyesuaian secara terpisah, sehingga neraca dapat disiapkan. Selain itu, vendor dengan saldo debit dikelompokkan kembali. Akun penyesuaian digunakan sebagai akun penyeimbang di sini, karena penyesuaian tidak dapat diposting langsung ke rekening rekonsiliasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.